A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu-ibu, insyaallah malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih kita, masih berkenaan dengan babut taharah, berkenaan dengan taharah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bercerita tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas khuffain. Khuffain itu sejenis, bilang sepatu bukan, tapi dikatakan kaos kaki juga bukan, tapi terbuat dari kulit untuk menghindari dari rasa dingin. Itu. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang al-mas, mengusapnya, sekarang apa saja yang membatalkan al-masah 'alal khuffain. Jadi ada masanya juga, ada yang membatalkannya, sehingga kita tidak lagi harus mengusap kepada khuffain itu. Apa itu yang pertama? Ketika kita melepas khuffain, dua-duanya dilepas. Kan kemarin sudah dibahas, kalau dia mukim, maka berlakunya membasuh terhadap khuffain itu adalah 1 hari 1 malam. Itu pun setelah kita berwudu baru kita pasang, baru kita pakai. Nah, dia boleh selama 1 hari 1 malam kalau dia mukim. Kalau dia tidak mukim, maka dia maksimalnya 3 hari 3 malam. Nah, selama itu khuffainnya tidak boleh lepas. Nah, maka di sini kalau dia lepas, dibuka artinya, maka dia batal untuk masah 'alal khuffain, tidak berlaku. Baik itu dilepas semuanya ataupun salah satunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah batasannya tadi selesai. Nah, batasannya tadi, kalau dia mukim, kalau dia tidak berpergian, dia berada di rumah saja 1 hari 1 malam, masanya. Lebih dari 1 hari 1 malam, maka dia ketika berwudu enggak lagi mengusap, maka harus berwudu secara sempurna. Begitupun ketika dia safar, ketika dalam perjalanan, maka dia hanya diberi batasan waktu 3 hari 3 malam. Lebih dari itu, maka dia kembali harus buka dan dia berwudu sempurna, baru pasang lagi, baru berlaku lagi. Masanya adalah 3 hari 3 malam kalau dia musafir. Kalau dia mukim, berlaku kembali 1 hari 1 malam. Nah, itu. Jika dia habis masanya, habis masa. Jadi segalanya kalau habis masa itu diperpanjang. Ya. Nah, cuman kita apa tidak baca, kalau manusia habis masanya, baca lagi diperpanjang, Pak. Kalau SIM masih baca habis waktu perpanjang SIM, KTP habis waktu mesti perpanjang KTP. Sekarang tidak baca, kalau manusia yang habis waktunya tidak baca lagi perpanjang. Ada perpanjang urusan. Nah, orang yang urusannya mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, itu yang kedua. Itu yang membatalkan. Yang ketiga adalah terjadi sesuatu yang mewajibkan ia mandi. Berarti dia ada hadas besar. Ketika dia harus mewajibkan mandi, maka al-masah 'alal khuffain itu tidak berlaku, batal. Batal, tidak pacak dilakukan.
Ketika dia terjadi sesuatu yang mewajibkan ia harus mandi. Mewajibkan ia harus mandi. Nah, itulah 3 hal yang membatalkan al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas khuf. Kedua khufnya. Nah, itu pembahasan yang pertama selesai. Kita masuk pembahasan yang baru, apa itu al-mashu 'alal jabair. Apa itu al-mashu 'alal jabair? Ini adalah mengusap di atas sesuatu yang kira-kira diikatkan pada anggota tubuh yang terluka ataupun anggota tubuh yang patah atau rusak. Nah, kalau patah berarti dia gips. Nah, ya, gips gitu. Baik itu gipsnya yang yang biasa ataupun gips yang sekarang mirip styrofoam. Pernah Pak lihat gips yang mirip styrofoam? Ya. Kalau di Indonesia mungkin jarang orang pakai gips yang mirip styrofoam. Kalau di Arab banyak, bukan cuma tangan mereka itu. Kadang-kadang kakinya dipasang itu. Ada juga yang penyangga leher, jenis penyangga leher juga ada itu. Ya. Nah, itu. Atau dia diperban. Ya, diperban. Itu masuk kategorinya al-jabair. Diikat pada anggota yang patah ataupun anggota yang terkena penyakit. Apa itu hukumnya? Hukumnya apa saja? Nah, maka ada 3 hal. Ada 3 hal berkaitan dengan hukum-hukum al-jabair ataupun yang berkaitan dengan ketika ada anggota tubuh kita, baik itu terluka ataupun dia patah, patah sehingga digips, diperban. Nah, bagaimana cara berwudunya? Kadang-kadang banyak yang tidak semayang. Ngapa tidak semayang? Tidak baca wudu. Ngapa tidak wudu? Ya badan ini gips galau, diperban galau. Akhirnya tidak sholat. Nah, jadi jangan jadi alasan. Sekarang diajarkan bagaimana supaya jangan jadi alasan kalaupun ada luka, ada yang patah, artinya tetap tidak keringanan tidak sholat. Ya, tidak ada keringanan tidak sholat. Kecuali memang pertama adalah hilang akal, jadi wong gila. Kalau tidak galak sholat jadi wong gila, tidak sholat. Lah iya, katik kewajiban sholat. Atau dia mabuk, pingsan, hilang ingatan, ya, gitu. Atau terjadi pikun. Nah, pikun. Lumlah zuhur, dia nak sembahyang zuhur. Ya. Jangan Bu, kalau bisa berdoa jangan sampai kena pikun. Jangan kira lemak pikun itu. Ya. Nah. Jadi apa hukum-hukumnya? Yang pertama adalah membasuh, ya, bukan mengusap, membasuh bagian yang tidak terkena tadi, baik itu penyakitnya ataupun tidak terkena patah tadi. Jadi yang dibasuh yang mana? Yang sehat. Yang dibasuh yang sehat. Dari mungkin sekian banyak tangan ini, mana? Misalnya patahnya di sini, berarti yang dibasuh adalah yang sininya. Ya, itu yang pertama. Itu hukumnya. Hukumnya adalah membasuh bagian yang sehat. Yang sehatnya. Jangan yang membasuh yang sakitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, diusap bagian yang tadi diikat ataupun dikasih perban, yang digips, sifatnya diusap baik. Nah, diusap baik. Itu secara keseluruhan diusap. Diusap. Contoh, anggota kaki misalnya.
Kaki kita yang bagian mata kaki di situ digips ataupun diperban, maka diusap. Diusap, bukan dibasuh. Maka kalimatnya ada dibasuh, ada jangan kamu tetes ke banyu. Usap. Nah, ya, maka kalimatnya jelas, diusap. Kalau diusap berarti digosok. Misalnya ini bagian yang lukanya, maka ininya di sini. Nah, tapi galonya mana yang ini? Diusap. Itu. Jadi tidak ada alasan tidak ada berwuduk tadi kan? Nah, diusap. Yang ketiga adalah dia bertayamum, tapi sifat tayamum itu adalah pengganti, ya, merupakan pengganti dari membasuh bagian yang sakit, ya, bagian yang sakit, tapi dengan cara ditayamum. Jadi 3. Yang pertama, bagian yang sehatnya itu dibasuh. Yang kedua, bagian yang memang tadi terkena penyakitnya ataupun yang tadi menjadi masalahnya itu Yang ketiga, tayamum, tapi sifat tayamum itu sifatnya pengganti untuk membasuh bagian yang sakit. Itu, ya. Nah, tapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya al-masah 'alal jabirah, mengusap pada jabirah itu perban ataupun yang mengikatnya tadi, apa? Cukup dengan diusap saja, tidak perlu lagi, tidak disyaratkan lagi untuk tayamum bersama dengan masah tadi. Jadi tidak perlu lagi, katanya cukup dengan diusap saja, ya. Tidak perlu lagi nak ditayamumkan. Kalau tadi kan ada yang ketiga tadi pendapatnya ditayamumkan sebagai pengganti. Pengganti yang mana? Pengganti yang seharusnya yang sakit tadi kan harusnya dibasuh. Karena tidak pacak, karena dia itu barang itu sakit, maka diganti dengan tayamum. Itu pendapatnya. Ada yang mengatakan tidak perlu lagi ditayamumkan, cukup dengan diusapkan baik bagian yang perbannya tadi. Ya, itu kila itu katanya, kata pendapat yang kedua. Kila itu katanya. Kalau orang Arab bisa kila wa qal, berarti konon katanya. Nah, jadi kalau kila katanya boleh. Yang kedua itu cukup dengan diusap saja, tidak perlu diganti dengan tayamum. Itu. Cukup juga dengan sekali baik juga dia, marratan wahidah. Walaupun katanya walau kanat al-jabirah ala udwin yaghsilu thalatha marrat. Walaupun dia itu 3 kali, maka cukup sekali baik. Yang seharusnya tadi dibasuh 3 kali karena dia sakit, luka, patah, pakai perban, pakai dia gips, maka cukup katanya diusap saja dan tidak perlu harus 3 kali, cukup diusap sekali baik. Itu yang tadi, yang kila tadi, yang katanya tadi, ya. Itu. Dan kemudian penjelasan berikutnya, al-masah 'alal jabirah, mengusap pada bagian yang dipasang perban, yang diikat dengan gips, itu sifatnya bukan muakkatan, bukan sifat sementara seperti khuffain. Kalau khuffain kan ada batas waktunya, Bos. Sehari semalam kalau dia mukim, 3 hari 3 malam kalau dia musafir. Nah, kalau dia masah 'alal jabirah, mengusap di atas yang luka, di atas yang terkena patah tadi, maka sifatnya berbeda, tidak sama. Jangan kita 3 hari baik. Tidak.
Kapan itu dia berhenti? Sampai memang dia sehat. Sampai dia sehat, sampai dia tidak mengalami sakit. Itu. Tapi kalau galak mah itu sakit terus. Ya. Nah, sampai dia sehat, sampai tangannya tidak lagi pakai gips, sampai tangan atau kakinya tidak lagi menggunakan jadi sifatnya nak berapa lama be? Sebulan, setahun, 2 tahun. Tapi jangan jangan seumur hidup. Nah, iya. Ya. Jadi sampai dia sehat. Itu. Dan kemudian al-masah 'alal jabirah itu baik itu terjadi pada sesuatu yang kecil ataupun yang besar. Tidak masalah apakah perbannya tadi kecil atau besar, tapi kan nyingok juga kira-kira kena banyu tak apa-apa. Jangan pula nak diusap ke niana ini tu. Cuma gara-gara pakai plaster wise, pakai handy plus itu kan aja nak diusap. Kalau dah ini pula, maksudnya itu yang memang kira-kira kalau dia terkena air, itu misalnya kakinya itu borokan misalnya dah. Atau kalau dia terkena air sehingga penyakit ini tambah parah, nah itu. Atau kalau dia ini misalnya patahnya ini pacak ngulang patah lagi gitu kan. Nah, yang hal-hal yang demikian. Nah, walaupun dia kecil. Nah, ada di sini, ada di sini kan. Artinya yang memang benar-benar kita tidak dapat melakukannya, ya. Itu untuk hukum yang al-masah 'alal jabirah. Nah, sama juga ketika dia boleh membasuh atau mengusap, ya, mengusap atas khuffain dan jabirah, perban ataupun yang tadi yang gips segala macam itu, maka juga boleh masah 'alal imamah atau amaim. Amaim itu jamak dari imamah. Jamak dari imamah. Apa imamah itu? Yang pakai ada katik pulang kita. Kalau ada jadi contoh kan? Ada katik. Jadi boleh juga. Boleh dia apa itu? Al-masah 'alal imamah. Tapi dengan syarat lid-darurah. Dengan kondisi darurat. Apa daruratnya? Misalnya barid atau baradun. Barud itu dingin. Jadi orang pakai itu sebenarnya karena dia dingin. Ya, dingin. Kalau kita hari panas di ini nih, lilit kayak itu, loka, kapan buka kutuan kalau. Bukan berarti menghina yang tadi pakai itu ya. Jadi apa? Apa katanya? Lid darurah. Boleh dia diusap saja tanpa harus membuka. Tanpa harus membuka imamahnya. Cukup diusap. Tanpa harus dia membuka. Tapi dengan syarat lid darurah. Darurat karena dingin. Karena kalau dia buka dinginnya luar biasa. Dinginnya luar biasa. Atau karena dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Fa idza tawadda'a kamilan masah 'alal imamah. Ya. Jadi ketika mereka wudu secara sempurna, kemudian masah 'alal imamah, diusaplah di atas imamah. Kenapa? Karena Nabi SAW tawadda'a fi safarihi. Karena Nabi SAW wudu pada saat dalam perjalanan, famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati. Jadi dia mengusap imamahnya. Nabi mengusap imamahnya. Ya. Apa imamah tadi? Sorban yang dililitkan di atas kepala. Walakin ma'a mashil imamah mashi ba'dun nasiyah. Ya, itu ya. Jadi dia mengusap bagian imamahnya.
Dan di sini dijelaskan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada saat dia mengusap khuffainnya, pada saat ia mengusap apa tadi? Jabirah. Jabirah itu yang pakai perban, pakai gips segala macam itu ya. Ataupun dia mengusap yang menutup kepalanya. Ghita'ur ra'si. Yang termasuk perempuan juga di sini dikatakan boleh, ya. Karena dia dianggap penutup kepala bagi perempuan itu sama halnya dengan imamah. Tapi tadi apa? Kalau penutup dengan imamah tadi karena dia darurat itu dua kategori daruratnya. Dalam keadaan dingin ataupun dalam keadaan safar. Bukan sakit, safar, perjalanan. Misal ibu dalam perjalanan, sedangkan tempat wudunya terbuka, ya, terbuka. Kalau ibu buka, maka membuka aurat. Yang nutup tak kati, terbuka bebas. Nah, berarti bisa kategorinya berarti usap di kepucuk kepalanya. Ya. Nah, itu. Fama jaza lirrajul jaza lil mar'ah ala haddin sawa. Apapun yang dibolehkan bagi laki-laki yang tadi kategori tadi sama juga diperbolehkan bagi perempuan dengan batasan-batasan yang sama. Batasannya sama. Ya, batasannya sama tadi. Jadi boleh menutup. Selesai kita tentang wudu yang membatalkan, yang disunnahkan, yang diwajibkan, alal khuffain, jabirah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan ghusl. Apa itu ghusl? Mandi. Nah, mandi. Apa itu ghusl? Ghusl itu mandi. Mandi, ghusl artinya mandi. Mandi itu taharah badaniyah, mensucikan badan. Kalau wudu kan hanya anggota-anggota tertentu. Kalau mandi seluruh badan. Seluruh badan. Apa makna ghusl? Makna ghusl itu sailan alma. Jadi mengalirkan air, ya. Mengalirkan air secara bahasanya itu. Ghusl itu mengalirkan air. Secara syariat mengalirkan air terhadap badannya dengan niat yang khusus. Niatnya khusus itu. Dan ghusl itu seluruh badan dengan air. Untuk mensucikan dari janabah. Apa janabah? Junub. Ya, janabah artinya junub. Dari haid. Dari nifas. Nah, itu ghusl. Jadi hal-hal yang sifatnya hadas besar. Jadi haid, nifas, janabah, ya, junub. Itu. Ghusl ini masyru', apa disyariatkan? Baik dia sawaun kana lin nadhafa, baik dia itu dalam tujuan untuk kebersihan, an-nadhafa, atau dia untuk mengangkat hadas. Jadi mandi ini ada mandi dia untuk lin nadhafa. Lin nadhafa untuk membersihkan diri. Atau juga dia mengangkat hadas. Atau juga sawaun kana li ibadatin aula. Baik dia ada diniatkan ibadah, ada yang tidak diniatkan ibadah. Apa contohnya? Mandi yang bukan janabah, bukan haid, bukan nifas, tapi dia berbentuk ibadah. Apa? Mandi sebelum sholat
Mandi sebelum sholat Jumat. Mandinya disunahkan. Nah, tapi kita karena banyak gawe sekarang lah banyak meninggalkan sunnah mandi sebelum Jumat. Ngapa? Karena kita kebanyakan di kantor. Di kantor ada katanya tempat mandi. Kadang-kadang keluar kantor juga lana bukan lana azan, lana qomat. Datang ke masjid itu apa? Berarti kalau lana qomat itu apa artinya? Khutbah lah sudah. Kapan anak qomat itu kalau Jumat khutbah lah sudah. Baru datang. Jangankan nak mandi. Jangankan nak mandi. Kapan tanya ngapa datang? Daripada aku tidur. Nah, daripada tidur. Yang tak boleh itu tidur tak boleh, datang terlambat juga tak boleh. Harus dengar khutbah Jumat. Nah, jadi itu ya. Apa dalilnya? Dalil masyru'iyahnya, dalil disyariatkannya mandi itu di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin, yang suci bersih. Ya. Artinya apa? Al-munazzahina 'anil ahdas. Ya, terhindar dia dari hadas. Ya, terhindar dari hadas ataupun terhindar dari hal-hal yang najis. Baik dia secara madiyah. Apa madiyah itu? Jelas. Ataupun secara maknawiyah. Nah, maknawiyah itu kalau makna tak terjingoan. Kalau madiyah itu kejingoan. Ya. Itu dalil Qur'annya. Dalil sunnahnya, apa dalil sunnahnya? Di dalam hadis dikatakan, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Jadi hak katanya kan. Dimaksud hak itu adalah mimma la yaliqu bil muslim tarkahu. Jadi hak bagi setiap muslim itu adalah ayyaghtasila, mereka mandi fi kulli sab'atin ayyamin yauman. Dari setiap 7 hari itu ada 1 hari. Berarti hari apa itu? Hari yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Maka dia membasuh atau mandinya itu dari kepala sampai ke bagian badan-badannya. Itu. Sampai ke badan-badannya. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma'. Jadi dalilnya itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma'. Apa dikatakan? Faqad ajma'al a'immah al-mujtahidun. Jadi mereka sepakat para imam-imam mujtahid, imam-imam yang mujtahid, bahwa annal ghusla, bahwa mandi itu lin nadhafati, untuk membersihkan diri itu mustahab. Apa mustahab? Bisa dikategorikan sunnah. Ya. Wal ghuslu lisihhatil ibadah wajib. Mandi untuk sahnya ibadah hukumnya wajib. Ya. Wala yu'raf fi hadza mukhalif. Dan tidak diketahui pada pembahasan ini orang yang menyelisihinya atau yang tidak sepakat. Nah, tidak kati katanya. Karena tidak ada yang tidak menyepakatinya, semua sepakat, tidak ada yang menyelisihinya, maka mereka menyatakan ijma', kesepakatan.
Sepakatan para imam-imam mujtahid bahwa mandi itu yang tujuannya untuk membersihkan maka sifatnya mustahab. Mustahab itu bisa dicintai ataupun juga dianggap disunnahkan. Kalau dia merupakan untuk supaya sahnya ibadah maka wajib. Nah, makalah disebut mandi nggak boleh disebut mandi wajib itu karena kalau dia mandi itu supaya ibadahnya jadi sah dan sifatnya wajib, hukumnya adalah wajib. Jadi ada mandinya mandi sunnah, ada yang mandinya mandi wajib. Apa hikmahnya? Apa hikmah disyariatkannya itu? Yang pertama adalah husulus thawab, dapat menghasilkan, mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kenapa katanya li'annal ghusla bil makna syar'i ibadah. Mandi ini makna syar'inya, makna secara syaraknya adalah ibadah. Berarti mandi ini ibadah. Maka jangan galak malas mandi. Iya. Jadi itu ya. Kenapa imtithal li amri syari'? Ya. Jadi dia merupakan perintah di dalam syariat. Berarti kalau kita lihat agama Islam ini luar biasa, mengajak kepada kita ini supaya bersih. Bersih, Pak. Jadi kalau ada yang tidak bersih berarti itu sebenarnya dia belum menjalankan agama, walaupun dia statusnya di situ kan agamanya Islam. Misalnya mandi jarang, ya. Nah, tapi kalau mandi jarang, kalau orang tua jarang mandi itu ada dua kemungkinan, bisa-bisa dia ada ilmu. Wah, itu kan. Iya, jarang mandi, ilmu jarang mandi, ilmu bujang kurap namanya itu. Bujang kurap, jarang mandi. Karena kalau dia mandi kurapnya hilang. Ya, kalau kurapnya hilang tidak kuat lagi ilmunya itu. Rupanya ilmu pengasih Bapak itu kan. Apa dalil Nabi SAW? At-tahuru syatrul iman. At-tahur syatrul iman. Kebersihan, tohara, kesucian merupakan bagian atau sebagian daripada iman. Nah, itu yang pertama. Jadi mendapatkan pahala. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, husulun nadhafah. Maka dia mendatangkan kebersihan. Mendatangkan kebersihan. Ya, jadi kalau mendatangkan kebersihan ini mungkinlah tahu kalau. Yang ketiga husulun nasyat, menghasilkan apa nasyat, rajin. Coba Pak, kalau orang mandi insyaallah segar, semangat. Coba kalau lu mandi, semangat tak kira-kira? Hah? Nah, apalagi kalau subuh. Kalau subuh. Coba Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mandi sebelum subuh, insyaallah subuhnya tidak mungkin ngantuk. Ya? Kenapa kadang-kadang orang ngantuk sembahyang subuhnya? Nah, ya. Itu. Tapi kalau malam biasa kalau ngantuk jam-jam ini biasa kalau ngantuk jam ini bukan berarti lu mandi. Ya kalau iya bukan lu mandi lu mulai ngantuk sekarang. Nah, itu. Jadi menghasilkan apa? Nasyat, rajin, semangat. Semangat. Itu. Pembagiannya aqsamul ghusal, pembagian mandi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ghusal mafrud, mandi yang wajib tadi. Yang kedua mandi yang disunnahkan. Jadi kita sampai di situ dulu pembahasannya sampai dengan pembagian mandi. Kaki kita bahas yang mana yang mandinya wajib, yang mana mandinya yang sunnah. Bisa jadi di sini akan dijelaskan bagaimana cara mandinya. Jangan-jangan kita lelamo tua nih, rupanya ada yang mandinya tidak tahu. Ya,
Tapi bukan yang di sini. Kalau di sini tahu kalau mandi kan. Cak mana yang mandi wajib tadi, cak mana yang mandi yang sunnah tadi, gitu kan? Nah, itu. Baik, sebelum kita akhiri karena masih ada waktu sekitar 4 sampai 5 menit, boleh ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan tadi anggota badan yang tidak boleh kena air, luka ataupun apa yang diperban, itu tadi Ustaz disebutkan yang diusap sama yang dibasuh. Nah, yang diusap itu maksudnya pakai air apa enggak itu? Itu maksud saya. Baik. Kemudian yang kedua tentang tayamumnya tadi, seperti apa tayamumnya itu lengkap seperti hal yang biasa tayamum ataupun seperti diusap juga begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama adalah dikatakan yang mana diusap, apakah dengan air atau tidak? Dengan air. Tapi dengan cukup diusap. Artinya kalau diusap itu airnya tidak sampai basah, terlalu basah. Jadi ambil airnya sedikit, kemudian diusap di bagian yang terkena, yang menggunakan perban atau menggunakan gips tadi. Nah, itu caranya. Nah, itu yang pertama. Yang lain sesuai dengan ininya. Kalau memang dibasuh harus terkena air. Kalau yang tadi tetap dengan menggunakan air, diusapnya tetap dengan menggunakan air. Hanya saja kalau tadi misalnya contoh, kan tangan itu kan dibasuh. Nah, tangan kan dibasuh. Nah, yang terkena perban itu misalnya bagian sini. Ya enggak? Nah, maka nyiramnya mulai dari sini saja. Nah, siram sampai ke bagian sininya ya. Yang tidak terkena perban. Yang terkena perban ini ambil air sedikit. Nah, maka diusap. Usap. Usap. Gitu. Nah, yang tayamum tadi seperti apa? Nah, tayamum tadi seperti apa? Tayamumnya sama seperti tayamum seperti biasanya. Karena tidak disebut di sini. Hanya menyebutkan tayamum saja. Berarti kalau tayamum apa? Ya tadi wajah dan apa fungsinya tayamum tadi? Fungsi tayamum tadi dia ibaratnya menggantikan posisi yang tadi yang tidak bisa terkena air pada saat membasuh. Itu yang pendapat pertama. Tadi kila tadi yang pendapat yang kedua cukup katanya dengan dia usap saja tak perlu tayamum lagi. Nah, gitu kan. Fungsi tayamum tadi yang mengatakan tayamum tadi sudah diusap tadi kemudian dia harus tayamum, fungsinya adalah menganggap bahwasanya seharusnya kan dibasuh. Nah, karena yang ini tidak dibasuh, maka fungsinya adalah menggantikan yang tidak dibasuh tadi. Itu fungsi tayamumnya. Ya, itu Pak ya. Jadi boleh mengambil pendapat yang pertama sudah diusap kemudian tayamum kembali, atau cukup dia mengambil pendapat kedua sudah dia dibasuh sininya, diusap sininya, tak perlu lagi tayamum. Ya, ternyata hanya satu pertanyaan. Ya, waktunya sudah masuk waktu Isya. Baik, kita akhiri sama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi